Baik, kami dari kelompok 2 akan memperkenalkan diri. Nama saya Putra Boley. Nama saya Andro Tandemba. Nama saya Gaza Sede. Nama saya Lina Uliardiani. Nama saya Alvaro Molin. Itu pakai botol obat. Air itu. Itu yang kecil. Yang jarang atau yang Yang plastik tadi. Modalnya yang DP itu no yang ini baru di DP bahan mana ada di bahan. Oh itu apa itu? Dinamo. Iya maksudnya DP bahan mana ada. Ban foto anak-anak itu. Iya. Itu dinamo apa? Kan ada beberapa lah itu. Itu judul lain. Atau yang Ini cuma pilih satu tadi ya. DP judul. Kalau barang kita pilih tadi apa yang pilih? Nah, enggak satu judul cuma yang orang Ya, satu dulu. Kalau misalnya dapat 5, pakai itu pokoknya dapat 5, ganti yang lain. Ganti yang lain. Ini ada mainan ya. Hampir sama nih dengan Inggris. sedang memang wah itu bukan baik dia Dina ya itu yang itu kan Kita buat. Oh, itu tuh yang kasih dekat begini dong. Kalau sudah dekat dia berbunyi. oh berarti dia harus mau deteksi kalau ada apa Iya, pendeteksi ukur. Ya jarak. Kalau itu deh. Yang lain. Jadi anu lah kain. dia ada punya juga Apa itu? yang sama kita di paling cara cuma dia bahasa Indonesia Oh. yang Yang lain. itu yang lain baik kita dulu kita ada begini Oh, Yang- ini. Oh, itu sama. jemuran pakai otomatis Oh, dia pakai otomatis. yuk Apa nih? Iya, gambaran. Itu pertama, lima. Yang dia mantus itu ingat yo oh iya lima baju mantu. oke deh ya deh Saya sih bilang. sampai ini Pak no Iya, sampai cepat yang ini mau penerbangan tadi kan nggak ada syaratnya gitu alat-alat iya ini anak maksudnya kan Lalu itu nih. saya kan jaga tulis Lalu itu nih Leo. Oh, itu yang lain yang dari atas itu orang
mengingat ulang. Yang ini tak punya ada permainan yang Babel lah, boy Babel. Ya betul boleh sama. Cuma di Fungsi Babel. relatif. Yang ke bulat itu Iya. Satu dulu. betul ya. Dua minggu depan kita. Nah, ini Aduh, suara sakit. Pabrik kemasan dan Selamat siang, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami berkaitan dengan proyek legal yang akan kami buat. Pengembangan controller dan teknologi sistem antarmuka telah membuka peluang inovasi di bidang otomatisasi, terutama dalam sistem deteksi jarak. Dalam kehidupan sehari-hari, kebutuhan akan suatu sistem mampu secara otomatis mendeteksi pengukuran jarak, terutama di bidang mobil, industri, dan keamanan. Proyek ini menyediakan penggunaan sensor ultrasonik sebagai komponen utama deteksi jarak, dikombinasikan dengan controller Arduino sebagai prosesor data serta antarmuka komputer LCD untuk mendeteksi pengukuran. Sensor ultrasonik telah diisi karena kemampuan untuk mengukur jarak dengan akurasi tinggi dan reaksi cepat, bahkan dalam kondisi lingkungan yang berbeda. Tujuan untuk mengukur jarak kompleks secara presisi, mempermudah pekerjaan manusia, menyediakan solusi tercepat. manfaatnya untuk penghematan biaya operasional, pengurangan hemat error, adaptasi pada lingkungan dan dinamis, adanya pengaplikasian dalam teknologi kendaraan sensitif. Komponen yang digunakan yang pertama sensor ultrasonic HCSR04, yang kedua LCD digital display, yang ketiga lighting emitting dioda atau LED, yang keempat validator, dan kelima Arduino. Kita bisa melihat di program ini menggunakan sensor ultrasonik HCSR04 untuk mengukur jarak benda di depannya. Sensor ini bekerja dengan mengirimkan gelombang ultrasonik melalui pin trigger, lalu menunggu pantulannya diterima melalui pin echo. Arduino kemudian menghitung waktu tempuh pantulan tersebut dan mengkonversinya menjadi jarak satuan cm dan inci. Hasil pengukuran ditampilkan secara langsung pada LCD. Selain itu, program juga memiliki indikator berupa LED internal pada pin 13. LED ini akan menyala otomatis jika jarak benda kurang dari 100 cm sebagai tanda bahwa objek berada dalam jarak dekat. Dengan sistem ini kita dapat melakukan pengukuran jarak real time dan mendapatkan peringatan otomatis melalui LED jika objek terlalu dekat. Berikut ada anggaran biaya yang dihindari. Yang pertama, sensor ultrasonik seharga 20.000, LCD sebesar 62.000, LED Rp500, kabel jumper 11.000, dan terakhir Arduino Uno sebesar 57.000. Nah, kesimpulannya, alat pendeteksi jarak otomatis sangat bermanfaat dalam berbagai aplikasi teknologi modern, terutama untuk meningkatkan efisiensi dan keamanan. Sekian dari kelompok. Perkenalkan, nama saya Alvaro Monopode dari kelas 4TL1, NIM 230-23091. Pada saat ini saya akan membuat akuarium untuk bahan-bahannya, akrilik, lem kaca, dan ini lem juga, lem karet, instan, dan pisau untuk memotong akrilik.
Perkenalkan, nama saya Andro Katemba, kelas 4L1, NIM 230230019. Oke guys, di sini kita akan memotong akuarium untuk dudukan motor servo. Pembuatan dudukan untuk motor servo, dan dia akan ditempatkan seperti ini. Dan untuk penyesuaiannya di sini lubangnya diperbesar agar baut ini bisa masuk di motor servo agar bisa mengunci di saat motor servo didudukan di sini. Seperti ini jadinya. Di sini kita akan membuat agar botol ini bisa melekat di motor servo agar bisa memberi makan ikan. Di sini kita menggunakan lem, macis untuk membakar lem, dan dudukan untuk motor servo. Kita taruh di sini. Yang pertama kita lem dulu ini agar melekat di tempat tutupnya ini. Dan ini hasilnya setelah lem mengering dan terpasang di motor servo, dia akan jadi seperti ini. Dan kita akan memasang botol ini. Dia akan jadi seperti ini penampakannya nanti. Jadi kalau kita mengisi makanan dari sini, dia akan berputar dan menumpahkan makanan lalu balik lagi. Di sini untuk dudukan LCD-nya kita akan lem dengan seperti ini, dan nanti LCD-nya akan kita letakkan seperti ini agar bisa melihat, mempermudahkan kita untuk melihat. Dan di sini kita bikin seperti bracket itu agar nanti LCD-nya ini bisa berdiri seperti ini. Ini dilem menggunakan lem tembak. Dan kita bakar dulu. Lalu kita lem pinggir-pinggirnya. Udah. Dia akan jadi seperti ini. Tujuannya agar saat kita meletakkan ini dia tidak akan jatuh. Jadi kita lem menggunakan lem tembak. Perkenalkan, nama saya Putra Gratia Mahanaim Woley dari kelas 4L1D4 dengan NIM 23023010. Ya, saat ini saya akan menempelkan komponen Arduino Uno ini di bagian pinggir kiri.
Pada saat ini saya akan menempelkan serpihan dari speed SD bekas pada samping FEC ini dengan menggunakan lem Korea. Lihat seperti ini. Ya, hasilnya seperti ini. Stop job. Tempelkan. Dah. Hasilnya terlihat seperti ini. Perkenalkan, nama saya Dendro Rizkorov LCD dari kelas 4L1 D4 NIM 2302322. Di sini saya akan solder LCD dan modulnya menggunakan alat solder dan timahnya. Jadi ini yang sudah disolder. Perkenalkan, nama saya Dendro Rizkorov LCD, kelas 4L1D4 NIM 2302322. Di sini saya akan menunjukkan cara pemasangan LCD, FTC, dan motor servo pada Arduino ini. Pertama, untuk memudahkan pemasangan, saya akan memasang shieldnya atau expansion untuk Arduino. Setelah terpasang shieldnya, kita akan memasang FTC. Di sini saya akan menggunakan 4 kabel jumper female to female yang saya akan pasangkan di SCL, SDA, DCC, dan JND. Untuk SCL di sini saya akan pasangkan pada pin SCL. Di sini saya menggunakan kabel berwarna orange, atau bisa juga di A5. Untuk SDA di sini saya pasangkan pada kabel yang berwarna kuning. Dan untuk VCC saya akan pasangkan kepada di pin JND, dan juga terakhir
VCC saya akan pasangkan di pin 5 volt. Selanjutnya untuk LCD juga memiliki slot pin yang sama, yaitu VCC, SDA, SCL, dan JNB. Sini saya akan memasangkan 4 kabel. Saya akan pasangkan SCL di pada A5, SDA pada A4, VCC pada 5 volt atau di sini hanya tertulis V, dan juga JND atau grounding pada pin JND yang sudah disini. Dan juga pada motor servo di sini terdapat kabel coklat, merah, dan kuning. Untuk warna kuning saya tancapkan kepada pin 4 dan merah untuk 5 volt atau sama juga dengan VCC, dan juga coklat untuk pin JND. Baik, inilah pemasangannya. Perkenalkan, nama saya Dina Auliardiani dari kelas 4L1 D4 NIM 230230006. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan program atau codingan mengenai proyek pemberi pakan ikan otomatis. Jadi saya menggunakan aplikasi bernama Arduino IDE 2.3.6. Jadi yang pertama di sini ada input player yang digunakan untuk berkomunikasi antara dua perangkat, yakni perangkat pertama Arduino dan perangkat kedua yakni RTC atau LCD, dengan menghubungkan pin SCL dan SDA. Kemudian di sini ada RTC include RTC yang digunakan sebagai dari RTC. Kemudian ada include servo yang digunakan untuk mengendalikan motor servo. Kemudian ada include liquid crystal I2C. Di sini perpustakaan digunakan untuk menampilkan layar pada LCD. Kemudian pada bagian ini yakni deklarasi dari RTC DS3231 untuk mengaksesnya dan untuk mendapatkan waktu. Selanjutnya ada servo untuk mengendalikan motor servo dan liquid crystal dengan alamat LCD 0x27 dengan 16 kolom dan 2 baris. Kemudian di sini ada chart hari yang digunakan untuk menyimpan hari berdasarkan data dari RTC. Selanjutnya pada bagian setup di sini ada serial begin untuk menampilkan data pada serial monitor. Selanjutnya di sini ada LCD begin 16x2 itu sebagai alamat dari LCD, dan LCD backlight ini sebagai backlight untuk menyalakan backlight pada layar RTC. Selanjutnya ada mechanic attack 4. Ini untuk menggunakan menghubungkan servo pada pin nomor 4 pada Arduino. Kemudian mechanic right 0. Jadi di sini posisi awal motor servo 0 derajat. Selanjutnya di sini bagian ini jika RTC bermasalah atau terjadi kesalahan pada RTC, maka akan muncul di serial monitor RTC tidak ditemukan. Selanjutnya RTC adjust. Di sini digunakan pada saat pertama kali mengupload atau menjalankan program untuk mengatur waktu pada RTC untuk waktu sekarang.
kita masuk pada bagian loop. Yang pertama ini untuk menampilkan waktu sekarang dan string hari untuk menentukan nama hari berdasarkan nilai atau data pada RPC. Baru di sini kita menginstalisasikan atau mengambil info tanggal, bulan, tahun, jam, menit, dan detik dari RPC. Di sini juga kita mengambil suhu dari RPC. Selanjutnya pada bagian ini untuk menampilkan pada serial monitor, menampilkan hari, tanggal, bulan, tahun, serta jam, menit, dan detik, dan suhu pada serial monitor. Selanjutnya di sini untuk menampilkan pada LCD. Jadi set kursor ini untuk kolom 0 dan baris 0 akan ditampilkan hari, tanggal, bulan, tahun berdasarkan data dari RPC. Selanjutnya LCD set kursor pada kolom 0 dan baris 1, jadi di bawah dari hari tanggal ini ada jam, menit, dan detik. Di sini menggunakan 2 digit. Jadi untuk 2 digit ini di bawah dari angka 10 dia akan menampilkan 2 angka. Jadi angka pertama itu 0, lalu angka selanjutnya berdasarkan jam sekarang. Dan terakhir LCD print menampilkan suhu. Selanjutnya pada bagian ini, jika kita memprogram pada jam 6 menit kelima dan detik pertama, maka motor servo akan bergerak sebanyak 2 kali di sini dengan delay waktu 1 detik. Dan yang kedua, kita memprogram yang kedua kali, pemberian pakan yang kedua pada jam 5 sore dan menit kelima detik pertama. Motor servo akan bergerak dengan delay waktu 1 detik. Selanjutnya pada program ini untuk motor servo. Jadi pada bagian ini motor servo akan bergerak 160 derajat pada jam yang telah ditentukan. Bergerak 160 derajat selama 1 detik. Kemudian akan kembali kepada posisi awal atau 0 derajat dengan delay waktu 100 milisekund. Selanjutnya sini fungsi untuk menampilkan angka yang tadi pada bagian ini. Untuk menampilkan angka 2 digit. Jadi angka di bawah 10 maka akan ditambah dengan 0 pada depannya. Baik, sekian dari penjelasan program saya. Terima kasih. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Jan Rosidi. Perkenalkan, nama saya Andra Temba. Perkenalkan, nama saya Alvaro Monopode. Perkenalkan, nama saya Putra Woley. Perkenalkan, nama saya Dina Uliardiani. Pada saat ini kami akan menunjukkan hasil dari project based learning, yaitu pemberi pakan ikan otomatis. Jadi seperti ini penampakannya, ada layar LCD dan juga tempat pemberi pakan ikan otomatis dan motor servo. Dia akan disetting sesuai keinginan kita. Nanti di saat sampai di waktu yang kita setting, dia akan memberikan pakan otomatis. Di sini juga bisa kita lihat di layar LCD-nya bisa menampilkan hari, tanggal bersama waktu dan suhu. Jika itu video dari kami, terima kasih.